Shalom semuanya, selamat pagi. Setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dalam acara Devotion from Nation. Mari setiap kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau belajar bersama-sama firman-Mu. Urapi setiap kami, bahkan hamba yang menyampaikan dalam segala keterbatasan. Biarlah Tuhan, setiap kami boleh dimerdekakan oleh firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca satu ayat di mana kita semua sudah sering kali mendengarnya. Pada Matius 11 ayat 28 sampai 30. Di sini Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Seringkali sebelum kita mengerti lebih dalam akan firman ini, seringkali ketika kita membacanya, pertama-tama Tuhan bilang, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Di sini kita sudah membayangkan ketika kita datang kepada Tuhan dalam kondisi hati yang berat, problem yang sedang terjadi, pikiran yang menggelisahkan kita. Kita berharap Tuhan memberikan kelegaan. Tapi di ayat selanjutnya Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Di sini kalau kita tidak mengerti akan firman ini lebih dalam, ini adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, Tuhan akan memberikan kelegaan. Tetapi yang kedua, Tuhan memberikan beban. Kalau kita tidak mengerti, kita beranggap bahwa Tuhan memberikan beban. Kita berkata, "Tuhan, kita udah banyak pikiran, udah banyak beban. Tuhan malah memberikan beban lagi dalam kehidupan kita." Kita tidak mengerti. Tapi pagi hari ini, saya percaya kita semua akan mengerti firman ini lebih dalam. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Mari kita pelajari dalam terjemahan The Message. Saya bacakan. "Are you tired? Apakah kau lelah? Worn out? Burn out on religion?" Engkau sudah depresi. Bahkan kau sudah, tanda kutip, engkau sudah muak dalam semua hal yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan berkata, "Come to me." Datang kepadaku. Get away with me. Pergi dengan aku bersama-sama. And you'll recover your life. Dan kau akan memulihkan kehidupanmu. I'll show you how to take a real rest. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana istirahat yang sesungguhnya. Walk with me and work with me. Berjalan bersamaku dan bekerja dengan aku. Di sini Tuhan berkata bukan bekerja dengan aku, tapi bekerja bersama dengan aku. Watch how I do it. Lihat bagaimana aku melakukannya. Learn the unforced rhythms of grace. Belajar sebuah ritme, kesenadaan, keselarasan, kasih karunia yang tidak dipaksakan. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Aku tidak akan menaruh sesuatu yang berat atau yang tidak cocok, tidak cocok pada porsi tubuhmu. Keep company with me. Tetap temani aku. And you will learn to live freely and lightly.
Dan engkau akan belajar untuk hidup dengan bebas, dengan merdeka. Dan likely di sini berkata enteng, tanpa ada beban hidup. Dalam terjemahan The Message, ketika kita baca, berbanding sangat jauh dengan apa yang kita baca di terjemahan Indonesia. Ketika di terjemahan Indonesia dikatakan pikul lakuk, di sana dikatakan Tuhan menaruh beban, pikul lakuk, pikul kuk ini. Nah, tapi ketika di The Message dikatakan walk with me, berjalan dengan aku, work with me, bekerja bersama dengan aku. Dua hal yang berbeda ini terkadang membuat kita bingung apa yang dimaksud Tuhan. Tapi mari kita belajar, karena yang ditekankan Tuhan di sini adalah pikula kuk. Apa sebenarnya kuk? Di sini kita bisa lihat gambar yang sudah ada di slideshow. Apa itu kuk? Kata kuk dalam bahasa Inggris disebut yoke. Dipercaya merupakan kata yang berasal dari Proto-Indo-Eropa, di mana berasal dari kata yugom. Yugom sendiri berasal dari kata kerja yong, yang bisa diartikan sebagai gabungan atau bersama-sama. Sehingga yoke bisa diartikan sebagai alat untuk bekerja sama dalam melakukan sebuah pekerjaan. Di sini saya bukan mengatakan bahwa Tuhan adalah seekor kerbau atau apapun. Tapi di sini kita lihat bahwa yoke itu selalu ada dua lubang, di mana itu dipasangkan kepada dua leher kerbau tersebut. Dan kita bisa bayangin, di sini tuh di dalam terjemahan The Message yang tadi kita sudah baca, Tuhan berkata adalah walk with me, work with me, berjalan dengan aku nak, bekerja bersama-sama dengan aku nak, watch how I do it. Di sini kita bisa lihat bahwa kita membayangkan sebelum Tuhan berkata kepada kita, pikul lakuk ini nak, kita tahu bahwa Tuhan sudah memakai kuk tersebut dalam kehidupannya. Tuhan sudah memakai kuk tersebut di lehernya. Dan Tuhan berkata, nak, ayo sama-sama aku. Ayo pasang sama-sama aku. Di sini kita bisa bayangkan betapa Tuhan itu Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan di Ibrani dikatakan, Ibrani 4 ayat 15 katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Di sini dikatakan bahwa Tuhan tahu apa yang kita alami. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan mau memikul bersama-sama kuk tersebut bersama-sama dengan kita. Saya percaya ketika kita menangis, ketika kita sedih, Tuhan pun menangis bersama-sama dengan kita. Tuhan ada di sebelah kita, menangis bersama-sama dengan kita. Ketika kita merasa sendiri, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mungkin hanya kita saja yang tidak merasakannya. Tapi percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, apa sih tujuan kita memakai kuk bersama-sama dengan Tuhan? Yang pertama adalah penyelarasan. Kenapa penyelarasan? Karena ketika kita tidak memakai kuk yang daripada Tuhan, kita bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berlari sangat kencang. Kita nggak tahu lagi Tuhan maunya kita cepat atau lambat. Karena kita tidak tahu pergerakan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, pikul lakuk yang kuberikan kepadamu. Itu Tuhan berkata bahwa ayo bersama-sama dengan aku. Karena ketika kita pakai kuk itu bersama dengan Tuhan, ketika kita mau lari, kita tahu bahwa Tuhan sedang lambat. Kita pun tahu, kita pun harus bergerak lambat. Tetapi ketika Tuhan sedang bergerak cepat, kita bisa merasakannya. Karena kuk itu ada di leher kita. Kita bisa tahu, oh Tuhan sedang mau cepat. Kita pun ikut pergerakan itu. Jadi penyelarasan itu penting
untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita bisa fokus. Ketika kita satu kuk dengan Tuhan, kita tahu jalan kemana yang harus kita tuju. Karena percayalah, selisih 1 mili pun, ketika kita tarik lurus, ujungnya akan berbeda jauh. Begitu juga fokus ini, Tuhan tidak ingin kita gagal fokus. Tuhan tidak ingin kita gagal akan tujuan kehidupan kita. Tuhan ingin kita fokus satu tujuan bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah apa yang Tuhan inginkan dari kuk ini, yaitu sampai garis akhir. Bukan hanya Tuhan mau mati bagi kita, tapi Tuhan mau kita menyelesaikan destiny kehidupan kita sampai garis akhir bersama-sama dengan Tuhan. Dia bukan Tuhan yang otoriter, yang hanya memerintah tapi tidak mengerti perasaan anak-anaknya. Tapi bahkan Tuhan berkata, ayo nak, aku sudah pakai kuk ini. Mari bersama-sama dengan aku, pikul kuk ini. Aku merasakan apa yang kau rasakan. Aku tahu apa yang kau alami. Tapi ayo nak, bersama-sama dengan aku, kita bisa melewati semuanya. Wow, betapa Tuhan sangat baik, amin. Mari pagi hari ini kita percaya dan kita mau memikul kuk itu. Bukan kita sendiri yang memikul kuk itu, tapi bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami sedih, ketika kami sendiri saat ini, ketika kami sedang mengalami sakit penyakit, apapun itu Tuhan, problema apapun, kami tahu Engkau pun merasakan apa yang kami rasakan. Engkau sedih di saat kami sedih, Engkau menangis di saat kami menangis. Karena Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Bapa yang merasakan setiap isi hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau sangat baik Tuhan. Terus mampukan kami Tuhan sampai garis akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Materaikan semuanya Tuhan firman ini. Biarlah ini merema dan melekat dalam hati kami. Bahwa kami tidak akan menyerah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena Tuhan ada untuk memegang tangan setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.